Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan saya Intan Fatmaisa Fitri dengan NIM 36200112 dari Prodi Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di kampus UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, berikut tugas mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Fauzan. Nah, kali ini Intan mau sharing nih kepada teman-teman. Sharing tentang keindahan dari salah satu kota besar di Sumatera Barat, yaitu Kota Solo. Objek yang Intan ambil yaitu agrowisata Sawah Solo. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Secara garis besar, pariwisata terbagi atas dua macam, yaitu wisata alam dan wisata budaya. Di Sumatera Barat sendiri, terdapat banyak destinasi wisata yang tak kalah menarik dari lokasi wisata dari daerah lainnya, seperti Pantai Corocok, kawasan wisata Mandeh, Janjang Seribu, Pulau Angso Duo, Lembah Harau, Istana Pagaruyung, Jam Gadang, Danau Kembar di Solo, dan lainnya. Nah, Solo selain disebut sebagai kota penghasil beras, kota yang berbudaya, juga terdapat berbagai potensi wisata yang patut untuk diperhitungkan. Karena Kota Solo terdapat banyak objek wisata yang dapat dikunjungi dan memiliki pemandangan alam yang indah, seperti Pulau Belibis, Puncak Klasik, Laing Park, Solo Water Park, dan yang terakhir destinasi wisata yang terbarunya yaitu agrowisata Sawah Solo. Nah, kawasan agrowisata Sawah Solo ditandai dengan landmark Sawah Solo sepanjang 25 meter dengan tinggi 4 meter. Terlihat jelas dari jalur lintas Sumatera. Agrowisata Sawah Solo, objek yang sedang hits di Kota Solo. Agrowisata Sawah Solo, objek yang sedang hits di Kota Solo, bahkan ramai di media sosial. Agrowisata Sawah Solo berlokasi di Lukah Pandan, tak jauh dari batas Kota Solo dengan Slayo. Di sini, para pengunjung akan dapat melihat indahnya pemandangan, hamparan sawah hijau yang sangat luas dan berlatarkan bukit barisan di arah barat. Di sebelah utara, berbatasan dengan 133 balai kota Solo, Ampang Kualo, dan Tanah Garam dari kejauhan. Dan dari arah selatan, terlihat Nagari Selayo yang merupakan belahan dari Nagari Solo. Berada di Sawah Solo membawakan nuansa alam dengan hamparan sawah yang menghijau dengan derasnya irigasi banda tangah atau sungai yang mengalir di tengah sawah yang asri dan bersih. Di sela sawah pun juga ada danau yang bisa dinikmati pengunjung untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan alam Sawah Solo. Agrowisata Sawah Solo digunakan untuk memperkenalkan ikon Nagari Solo dengan berasnya yang terkenal yaitu Bareh Solo. Selain itu juga dapat dimanfaatkan untuk edukasi baik oleh pelajar ataupun mahasiswa, petani, dan masyarakat yang ingin berdiskusi tentang pengelolaan mina padi maupun pengelolaan kelompok tani. Kelebihan dari objek wisata ini dibanding objek wisata lain yaitu berlokasikan di tempat strategis. Walaupun kawasan pertanian, namun letaknya terdapat di perlintasan antar kota dan tentu saja mudah diakses.
wisatawan juga dapat menemukan kondisi yang berbeda setiap bulannya. Rata-rata umur padi 80 hari, maka yang dijumpai adalah hamparan sawah hijau. Saat datang musim panen, yang ditemui adalah sawah yang menguning. Setelah panen, banyak event-event yang diadakan seperti tulak bala atau doa-doa agar terhindar dari hama, basi kakeh roda basi atau balapan mesin baja, basi lumuh atau silaturahmi silat tradisional Sumatera Barat, lomba foto keindahan alam sawah Solo, batuang gilo atau bambu gila, pacu upih atau lomba balap pelepah pinang, dan pacu baluy atau pacu belut. Tidak hanya disuguhkan dengan hamparan sawah, sawah-sawah di sini juga memiliki sistem mina padi, di mana selain bisa untuk bertanam padi, sawah di sini juga dilepas bibit ikan, sehingga baik padi maupun ikan tumbuh secara bersamaan. Pengunjung juga diperbolehkan untuk memberi makan ikan yang berkeliaran di sela-sela rumpun padi, yang menjadikan daya tarik tersendiri dari destinasi ini. Tentu saja menjadi tujuan yang tepat bagi wisatawan untuk menikmati indahnya alam agrowisata Sawah Solo. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari Dinas Pariwisata setempat, kunjungan wisatawan terhadap kunjungan daya tarik wisata secara general di Pulau Belibis, Puncak Klasik, Line Park, Solo Water Park, dan Sawah Solo, maka Sawah Solo masih 50% lebih rendah dibanding kurva di Solo Water Park. Hal ini menjadi dasar yang kuat bahwa Sawah Solo perlu dikaji lebih jauh mengenai potensi daya tarik wisata yang dimiliki. Kawasan wisata Agro Sawah Solo berjarak sekitar 150 meter dari kantor Balai Kota Solo, yaitu di Jalan Hamka, Lukah Pandan, Kelurahan KTK, Kecamatan Lupu Sikarah, Kota Solo. Sektor pariwisata ini telah terbukti mempunyai multiplier efek yang bisa mendorong percepatan ekonomi daerah. Inilah yang mendasari beberapa kelompok masyarakat seperti kelompok pembudidaya ikan dan kelompok sadar wisata Sawah Solo ingin mengembangkan wisata agro. Yang selama ini masyarakat sangat bergantung pada sektor pertanian semata. Padahal sawah dengan irigasi yang memadai bisa dijadikan tempat wisata agro pertanian seperti program Bina Padi dan lain sebagainya. Jadi, saat sekarang lokasi wisata agro menjadi tempat primadona bagi masyarakat untuk menghilangkan jenuh dengan kesibukan setiap pekannya. Di lokasi wisata Agro Sawah Solo ramai dikunjungi pada saat sore hari, guna menikmati keindahan sore hari dan dapat bermain dengan banyaknya ikan air tawar yang memenuhi persawahan. Bagaimana tidak, sembari menunggu azan maghrib, pengunjung bisa menikmati pemandangan hamparan Sawah Solo yang diapit oleh Gunung Marapi dan Gunung Talang. Di kawasan wisata Agro Sawah Solo saat ini telah tersedia pondok-pondok yang dapat menampung pengunjung mencapai 400 orang. Selain itu, kawasan tersebut juga menyediakan musola. Bagi pengunjung, tidak perlu repot-repot memikirkan menu makanan untuk dimakan di Sawah Solo, karena pengelola sudah menyediakan paket makanan yang serba murah dan meriah. Untuk menu di wisata Agro Sawah Solo ditawarkan dalam bentuk paket pilihan dengan harga mulai dari 27.000 dan 35.000 per orang.
Pengelola mengatakan mereka juga menyediakan paket istimewa prasmanan dengan harga 40.000 dengan kuota minimal 50 orang. Agrowisata Sawah Solo menjadi tempat favorit bagi wisatawan untuk menghilangkan jenuh dengan kesibukan setiap pekan. Di tempat ini, pengunjung juga bisa menikmati kuliner khas tradisional daerah Solo, seperti gulai pisang karu yang biasanya disantap bersama nasi putih. Area lokasi persawahan Solo ini juga bisa dimanfaatkan sebagai lokasi agrowisata oleh sejumlah kelompok sadar wisata di kota Solo. Keberadaan agrowisata Sawah Solo juga turut berdampak positif terhadap dunia pendidikan, di mana lokasi tersebut sudah dijadikan sebagai guru yang berasal dari beberapa sekolah dasar, serta PAUD di kota Solo untuk tempat belajar karakter anak dengan bertemakan alam. Pengembangan wisata agro sengaja dibangun dengan harapan dapat membantu program pemerintah kota Solo dan juga sebagai salah satu cara untuk mempertahankan sawah Solo agar tidak terjadi alih fungsi lahan. Sarana yang terdapat di lokasi agrowisata Sawah Solo yaitu adanya program Bina Padi dengan cara pembesaran ikan di sela-sela tanaman padi, serta tersedianya pondok-pondok peristirahatan dan bandar irigasi sebagai tempat mandi bagi anak-anak maupun kalangan dewasa. Buka mata, rasakanlah kehangatan, senyuman, cinta dan persahabatan.